Selamat siang anak-anakku, kelas 11 MIA 1-4. Berikut ini Ibu akan menjelaskan tahapan perkembangan virus atau reproduksi virus. Ya, virus itu hanya berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup. Di luar tubuh makhluk hidup, dia tidak bisa berkembang biak. Ada dua tipe atau cara perkembangan virus. Yang pertama daur litik, yang kedua lisogenik. Berikut adalah tahapan pada daur litik. Yang pertama, fase absorpsi, di mana terjadi penempelan serabut ekor bakteriofag T4 di bagian reseptor sel inang. Tahap kedua adalah tahap penetrasi, di mana selubung ekor menyuntikkan DNA bakteriofag T4 ke dalam sitoplasma bakteri E. coli setelah dinding selnya meluruh oleh enzim lisogim bakteriofag. Tahap ketiga adalah fase replikasi, di mana DNA virus mengontrol bakteri untuk menghancurkan DNA bakteri dan memperbanyak protein DNA bakteriofag melalui proses transkripsi dan translasi. Tahap keempat adalah fase perakhitan, di mana DNA bakteriofag mengontrol bakteri untuk memproduksi komponen-komponen tubuh virus yang berupa selubung protein, kepala, dan serabut ekor. Selanjutnya dirakitlah virus-virus baru. Fase yang kelima, fase lisis, di mana bakteriofag membentuk enzim lisis untuk merusak dinding sel bakteri sehingga virion-virion baru bisa keluar dan menyerang bakteri lainnya. Ini adalah gambarnya. Fase litik itu ada di sebelah kiri, ini ya, litik cycle. Jadi nomor 1 adalah fase absorpsi atau penempelan, di mana bakteriofag akan menempel di salah satu bagian dinding bakteri. Lalu sekaligus pada nomor 1 ini juga terjadi fase penetrasi. Sesudah dinding sel bakteri itu rusak oleh enzim lisogim yang dimiliki oleh bakteriofag, maka dia akan memasukkan atau menginjeksikan, makanya disebut juga ini fase injeksi gitu ya, menginjeksikan DNA-nya masuk ke dalam tubuh sel bakteri. Nah, ini adalah kromosom bakteri, dimana kita tahu bakteri itu kan tidak memiliki inti sel karena tidak ada membrannya gitu ya, jadi hanya berupa kromosom seperti ini. Lalu kemudian fase kedua, sesudah terjadi injeksi atau penetrasi, maka DNA bakteriofag akan mengontrol DNA bakteri untuk melakukan apa yang dia mau. Yang pertama, terjadilah fase sintesis, di mana si bakteriofag akan membentuk DNA baru, mengontrol DNA bakteri untuk membentuk DNA baru melalui fase transkripsi dan translasi. Lalu berikutnya, tahap berikutnya, bakteriofag sesudah mendapatkan DNA-nya, dia akan terus melakukan pengontrolan, penguasaan, sehingga DNA bakteri akan dipaksa secara tanda kutip gitu ya, akan dikendalikan untuk membentuk komponen-komponen virus lainnya, yaitu serabut ekor, kapsid, dan selubung ekornya. Lalu kemudian memasuki fase perakitan. Jadi nomor 3 ini ada dua hal di sini terjadi. Selain pembentukan komponen-komponen bakteriofag, juga perakitan. Dirakitlah virus-virus baru dengan menyatukan seluruh bagian-bagiannya, mulai dari DNA-nya, kapsidnya, ekornya, dan selubung ekornya dan serabut-serabut ekornya. Lalu fase kelima yaitu fase lisis, di mana lisogim dari bakteriofag akan merusak dinding sel bakteri, lalu keluarlah virion-virion atau virus-virus baru yang kembali kepada siklus ini akan kembali absorpsi atau melekat pada bakteri-bakteri untuk melakukan proses daurnya kembali. Seperti itulah fase litik. Kita lihat gambar kedua. Ini ya. Jadi ini adalah tadi fase absorpsi. Kemudian di mana dia melekat di dinding selnya.
di salah satu bagian di mana dia bisa cocok melekat di sana. Lalu kemudian terjadi penetrasi dari DNA bakteriofag. Lalu terjadilah penguasaan pengendalian yang kita sebut dengan fase sintesis. Yang pertama dibentuk adalah DNA virus. Lalu kemudian komponen-komponennya juga dibentuk, meliputi kapsid, lalu kemudian selubung ekor, serabut ekornya. Lalu terjadilah perakitan. Ini di sini selain komponen-komponen tadi juga terjadi perakitan. Lalu sesudah dirakit dia menjadi matang dan enzim lisogimnya akan merusak dinding sel bakteri. Lalu keluarlah virion-virion baru, dan virion-virion ini akan kembali menyerang bakteri-bakteri lainnya. Demikianlah fase litik. Nanti saya akan menjelaskan tentang daur lisogenik. Terima kasih.